Ada keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, tapi ini justru tidak dirasakan oleh seorang pria asal Tegal, Jawa Tengah. Ia dibunuh oleh adik kandungnya atas perintah sang ayah. Lalu apa yang menjadi motif pembunuhan berencana itu? Berikut informasi selengkapnya. Rumah bercat putih di Desa Pedes Lohor Adiwerna Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini terpasang garis polisi setelah terjadi penembakan yang berujung pada tewasnya penghuni rumah bernama Casbari. Kejadian ini pun mengejutkan warga sekitar. Casbari meregang nyawa akibat luka tembak di bagian kepala dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Singkil usai kejadian penembakan. Bagai petir di siang bolong, saksi mata yang menyelamatkan Casbari terkejut saat korban mengatakan dirinya ditembak oleh saudara kandungnya. Tolong mam gitu ya kan, kenapa gitu ya kan, ditembak gitu ya kan, tembak sama karo siapa karo Dirto siapa ya, adikku nama Dirto kan Dirto itu adik korban, adik korban. Tapi warga tahu nggak ada yang lihat Dirto datang gitu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tidak ada yang mengetahui detail bagaimana kronologi kejadian. Apalagi Casbari yang merupakan penjual nasi goreng di Bogor, diketahui baru 3 hari pulang ke kampung halaman dan tinggal di rumah seorang diri. Berangkat dari keterangan saksi yang menyebut korban ditembak oleh adiknya, polisi melakukan serangkaian olah TKP dan memburu adik korban. Hasilnya tak kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Polres Tegal berhasil meringkus pelaku penembakan yakni adik Casbari bernama Dirto. Mencengangkannya lagi, otak pelaku perencanaan pembunuhan rupanya didalangi oleh ayah kandung korban bernama Tarwat. Kepada polisi, tersangka Tarwat mengaku kesal pada anak kandungnya yang dianggap menyusahkan keluarga. Motif dari dilakukan penembakan ini adalah akibat daripada kekesalan daripada Bapak Tarwat selaku orang tua korban, karena semasa hidupnya saudara Casbari ini banyak merongrong atau menyusahkan orang tuanya, sehingga dibuatlah perencanaan pembunuhan ini bersama dengan Dirto, yang mana Dirto adalah anak kedua dari Bapak Tarwat. Kemudian saudara Dirto membeli senapan angin ini sebesar Rp2.500.000. Bapak Tarwat memberi uang sebanyak 6 juta kepada saudari Dirto untuk bagaimana merencanakan pembunuhan ini. Ya, uang 6 juta rupiah yang disiapkan Tarwat diberikan pada anaknya paling bungsu Dirto untuk merencanakan pembunuhan pada korban. Tersangka Dirto kemudian merencanakan pembunuhan dengan berpura-pura bersilaturahim mendatangi rumah sang kakak. Sambutan hangat Casbari dengan suguhan teh panas untuk adiknya dibalas dengan tembakan peluru senapan angin. Senapan angin dan sebuah sepeda motor menjadi barang bukti kejahatan keduanya di persidangan nanti. Kini penyesalan sudah terlambat bagi keduanya. Nyawa Casbari yang telah tiada terbalas dengan jeratan pasal pembunuhan berencana. Tarwat dan anaknya Dirto terancam merasakan dirinya penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik, semoga pelaku segera mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Nah, ini Ustadz Subki kalau melihat kasus yang terjadi, dibunuh oleh adik kandung atas perintah sang ayah, di mana seharusnya keluarga ini kan menjadi tempat berlindung. Nah, ini malah sebaliknya, bahkan ada pepatah yang mengatakan seburuk-buruknya saudara kandungmu, mereka masih memiliki darah daging yang sama. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan kasus ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Mbak Nurul Cinta, ini pernah saya tulis dalam tesis saya tentang kisah Qabil dan Habil. Kita tahu bahwa Habil itu dibunuh oleh Qabil, itu saudara kandungnya sendiri. Permasalahannya adalah permasalahan keluarga. Ya, karena memang syariat pada masa itu tidak membolehkan pernikahan dengan wanita sekandung, ya. Padahal mereka harus disilang, ya, pernikahannya. Tapi Qabil tidak terima, ya. Bahkan saat diminta untuk berkurban, ya, supaya mana kurban yang paling diterima, itulah yang pendapatnya dibenarkan oleh syariat pada masa itu.
Dan kita lihat ya kejadiannya, bahkan Qabil gelap mata ya, kemudian dia bahkan ia merasa bahwa Tuhan tidak adil pada dirinya, dan bahkan ayahnya Nabi Adam juga tidak memberikan keputusan yang adil ya, sehingga kemudian walaupun Habil waktu itu secara fisik ya, yang saya teliti dari kitab tafsir, Habil itu sebetulnya lebih kuat daripada Qabil gitu ya, tapi memang di sini Qabil sudah dikuasai oleh amarah ya, sudah dikuasai oleh murka ya, sudah dikuasai oleh syahwat, sehingga walaupun adik kandungnya mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaktulak. Ini kalau kita lihat dalam Al-Maidah ayat 27 sampai 31, kita periksa ayat-ayat tersebut. Bagaimana kepasrahan seorang adik di sini? Enggak, ya, saya nggak akan melakukan atau membalas kepadamu. Ya mungkin bahasanya kita saudara, kita dilarang untuk berbuat kezaliman, ya. Tapi karena ya, sang saudara ini sudah dirasuki oleh amarah, ya, keinginan seksual yang waktu itu dia ingin menikahi Iklimah yang jauh lebih cantik, sehingga kemudian akhirnya dengan keji, ya, kemudian menghilangkan nyawa saudaranya, ya. Dan anehnya dia tidak menyesali apa yang dilakukan ya. Qabil itu menyesal bukan karena membunuh, tapi menyesal karena tidak bisa menguburkannya ya. Dan ini fenomena pernah terjadi, bahkan ini adalah dosa manusia pertama kali adalah pembunuhan, dan itu dilakukan antar saudara gitu. Artinya orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat gitu ya. Nah, belajar dari kisah yang tadi, ya ini kan kalau kita lihat masalahnya keluarga, ya apalagi sang ayah ya yang sangat luar biasa yang memerintahkan ini. Ya ini sebetulnya sih kalau kita lihat adalah wujud kegagalan seorang pemimpin atau seorang imam keluarga yang seharusnya dia bisa mengarahkan anak-anaknya. Ya kecewa dengan katanya anaknya selalu merongrong ya, dan saya juga tidak sampai pikiran kita sampai kemudian menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri, yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah anak kandungnya juga gitu. Seolah-olah memang orang yang sudah dirasuki oleh hawa nafsu ini sudah nggak berpikir lagi gitu. Kalau kemudian kejadiannya ini terungkap gitu ya, bukan cuma salah satu anaknya yang dalam tanda kutip mengesalkan saja yang juga akan mendapatkan sesuatu yang buruk, tapi juga anaknya yang bungsu ya, karena dia juga menjalankan perintah orang tua, akhirnya dia kemudian melakukan pembunuhan itu. Ya walaupun sesungguhnya pada hal seperti ini tidak ada kewajiban taat, walaupun itu perintah dari ayah kandung atau ibu kandung sendiri. Saat sesuatu yang menyimpang itu diperintahkan kepada kita, ya kalau bahasa Qur'annya dikatakan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau ada orang tua kita siapapun dia memerintahkan kita untuk melakukan satu pelanggaran hukum atau pelanggaran syariah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti ayah ibumu sekalipun, ya. Nah, di sini sesungguhnya ya kalau kita lihat ini cerita yang klasik ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya. Kalau yang sudah terbunuh ya mudah-mudahan dosanya dimaafkan, kemudian yang menjalani hukuman ya apalagi tadi saya dengar dakwaannya itu sampai seumur hidup ya, mudah-mudahan menggunakan kesempatan saat menjalani hukuman ini untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun, sehingga nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti tidak saling bermusuhan di akhirat gitu ya. Karena orang yang berteman dekat saja di dunia ini ya, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dikatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang bersahabat dekat saja ya, kalau mereka tidak bertakwa nanti di akhirat bisa jadi mereka saling menuntut. Apalagi ini ya terjadi sesuatu kezaliman dari saudara kandungnya sendiri, dan bahkan yang memerintahkannya adalah ayah kandung sendiri. Ya semoga ini seperti potongan sebuah sinetron ya, menjadi pelajaran buat kita semua ya, untuk
bisa menguasai diri kita ketika marah ya, sebagai seorang ayah, bagaimana dia mengontrol marahnya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, walaupun anaknya ini sudah dewasa sekalipun seorang ayah ini tetap menjadi seorang imam, seorang pemimpin yang nanti akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Mungkin kalau anaknya kurang baik, merongrong, ya bagaimana disampaikan ya, dan kemudian berdoa kepada Allah agar Allah merubah sifatnya dan bukan menempuh cara-cara yang bahkan na'udzubillah waliyadzubillah sampai menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Ini adalah merupakan satu kekejian dan kezaliman. Ya mungkin kalau anaknya yang bungsu ini karena ayahnya mendesak mungkin ya kan, udah kamu lakukan saja ya, dia merasa dia juga kurang ilmunya, dia pikir saya taat sama bapak saya ya, ini kan merupakan satu kebaikan gitu ya, padahal kebaikan itu hanya pada hal-hal atau perkara-perkara yang baik, atau fil ma'ruf, yang dinamakan kita harus taat itu kepada hal-hal yang memang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya mungkin itu komentar saya terhadap peristiwa yang memprihatinkan ini. Semoga tidak terjadi lagi dan semoga semua keluarga-keluarga di negeri kita ini keluarga yang rukun, keluarga yang damai, apalagi antar keluarganya akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz, ini pastinya kan setiap orang mungkin pernah merasakan bertengkar antara saudara kandung, bahkan sampai tidak berbicara selama berbulan-bulan, atau melihat mukanya saja rasanya kesal begitu. Nah, bagaimana kalau sudah seperti ini, Ustadz? Ya, ini adalah merupakan satu bahaya gitu ya, karena kalau kita lihat hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya berarti kan perintahnya kita suruh silul arham, suruh menyambung silaturahim. Ya, suruh diperintahkan kita supaya saling berbuat baik antara keluarga. Dan bahkan di dalam ayat banyak sekali. Misalnya surat Al-Baqarah 177 ya. Diawali dengan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, itu kan di tengah-tengahnya ada perintah untuk berbuat baik kepada siapa? Dawil qurba, orang-orang kerabat dekat kalian gitu ya. Karena memang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk ya bersama-sama mewujudkan keluarga ini kepada surganya Allah. Kalau marah, sebel, nggak senang, ya itu biasa ya, tapi ya kemudian kita melihat kita mau surga apa mau neraka. Kalau kita mau surga, maka kita tetap terus berusaha berbuat baik ya kepada mereka. Dan kalaupun mereka membalasnya dengan keburukan, ya paling tidak kita tidak membalas dengan keburukan lagi. Yang paling bagus adalah kalau kemudian kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kita beri hadiah, kita datangi, kita silaturahim gitu ya. Dan apalagi ada hadis yang menyebutkan kalau kita marahan tuh nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya kalau ini sampai berbulan-bulan, ya ibarat luka-luka yang sudah kronis menahun, ya ini bahaya sekali ya. Bisa diamputasi mungkin ya. Makanya kalau dalam hadis la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seseorang muslim yang tidak bertegur sapa dengan anggota keluarganya atau dengan kerabatnya fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. 3 malam aja nggak boleh. Ya langsung kita kalau memang sampai 3 malam lebih itu kita masih ada rasa marah, kita langsung mencoba memadamkannya dan mencoba untuk menjahit kembali apa-apa yang robek ya, dan memperbaiki apa-apa yang rusak ya. Dan kalau memang kita khawatir keluarga kita yang satu itu akan terus menyebabkan problem, mungkin kita tidak memutus silaturahim, tapi kemudian tidak juga terlalu dekat dengan keluarga yang satu itu misalnya. Ya, karena apa? Karena khawatir akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Tapi kita setiap 3 hari atau setiap apa ya, kita bertegur, sapa, WA, tanyain kabar, nelpon, kunjungan, antarkan hadiah ya, supaya kalau ada sifat yang buruk bisa merubah sifat buruk itu menjadi lebih baik.
Iya, Masya Allah, ini Ustadz Subki jadi harus bisa menekan ego dengan mudah memaafkan dan juga bisa dengan terus mempererat tali silaturahmi terkait dengan kasus tadi. Semoga para pelaku segera mendapat ganjaran yang setimpal begitu agar mereka bertaubat dan merasakan efek jerahnya yang insya Allah tadi disebutkan bahwa tuntutannya atau dakwaannya ini sampai dengan penjara seumur hidup. Baik Ustadz.